Bayangkan jika satu kesalahan membuat seluruh kota memalingkan wajah dari kita. Tidak ada yang menyapa, tidak ada yang menjawab salam. Bahkan sahabat terdekat pun menundukkan kepala ketika kita lewat. Sunyi, sepi, dan hati terasa seperti dihimpit langit yang runtuh. Namun dari kesunyian itu lahir sebuah kisah taubat paling menggetarkan dalam sejarah Islam. Kisah seorang sahabat Nabi yang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Kisah tentang penyesalan, kesabaran, dan pengampunan Allah yang begitu luas. Inilah kisah taubat yang mengguncang hati. Kisah dari Ka'ab bin Malik. Sebelum kita mulai kisah yang sangat menyentuh ini, dukung channel Lentera Sanubari dengan menekan tombol like, tuliskan komentar terbaikmu, dan subscribe sekarang juga. Dengan subscribe, semoga kita semua terus diingatkan pada kisah-kisah iman yang dapat menyelamatkan hati kita dari dosa dan fitnah akhir zaman. Ka'ab bin Malik adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang dikenal jujur, berani, dan memiliki iman yang kuat. Ia berasal dari kaum Ansyar di Madinah dan termasuk orang yang ikut dalam Baiat Aqabah, sebuah janji setia kepada Rasulullah sebelum hijrah. Ka'ab bukanlah orang biasa. Ia adalah penyair, seorang yang memiliki kedudukan di tengah masyarakat dan sering ikut dalam perjuangan bersama Rasulullah. Namun dalam hidup manusia terkadang datang satu momen kelalaian yang membawa penyesalan panjang. Pada tahun ke-9 Hijriyah, Rasulullah mempersiapkan pasukan besar untuk menghadapi ancaman dari Romawi. Perjalanan itu dikenal sebagai Perang Tabuk. Perjalanan yang sangat berat. Jaraknya jauh, cuacanya panas, dan kondisi ekonomi kaum muslimin saat itu sedang sulit. Banyak orang merasa berat untuk ikut. Bahkan sebagian orang munafik mulai mencari alasan agar tidak ikut berangkat. Namun berbeda dengan perang-perang sebelumnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kali ini secara terang-terangan memberitahukan tujuan perjalanan, karena jaraknya jauh dan membutuhkan persiapan besar. Ka'ab bin Malik sebenarnya memiliki semua yang dibutuhkan untuk ikut. Ia sehat, kuat, dan memiliki kendaraan. Bahkan ia mengatakan bahwa saat itu ia memiliki kondisi terbaik dibandingkan sebelumnya. Tetapi sesuatu yang sangat halus terjadi di dalam hatinya. Ia menunda persiapan. Ia berkata dalam hatinya, "Aku masih punya waktu. Aku bisa bersiap besok." Hari berlalu. Persiapan pasukan semakin matang. Orang-orang mulai berangkat. Namun Ka'ab masih menunda. Ia kembali berkata dalam hatinya, "Aku bisa menyusul mereka nanti." Tetapi hari itu datang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan besar kaum muslimin benar-benar telah berangkat menuju Tabuk. Ka'ab berdiri di Madinah dan ia tertinggal. Ketika ia berjalan di kota Madinah, ia melihat orang-orang yang juga tidak ikut perang. Namun kebanyakan dari mereka adalah orang-orang munafik atau orang yang benar-benar lemah. Hati Ka'ab mulai gelisah. Hari demi hari berlalu. Rasulullah berada di Tabuk selama beberapa waktu, lalu kembali menuju Madinah. Saat kabar itu sampai kepada Ka'ab, rasa takut mulai memenuhi hatinya. Ia tahu, saat Rasulullah kembali, orang-orang yang tidak ikut perang akan dipanggil untuk memberikan alasan. Banyak orang munafik sudah menyiapkan berbagai kebohongan. Ka'ab berpikir keras, ia juga bisa saja membuat alasan. Ia bisa berbohong seperti yang lain. Namun hati kecilnya tidak mengizinkan. Ketika Rasulullah tiba di Madinah, orang-orang yang tidak ikut perang mulai datang satu persatu untuk memberikan alasan. Mereka bersumpah. Mereka berbohong. Mereka membuat cerita. Rasulullah menerima alasan mereka secara lahiriah dan menyerahkan urusan hati mereka kepada Allah. Lalu tibalah giliran Ka'ab bin Malik. Ia berjalan menuju Rasulullah dengan hati bergetar. Ketika ia duduk di hadapan Nabi, Rasulullah tersenyum tipis. Namun senyum itu bukan senyum biasa. Rasulullah bertanya dengan lembut, "Wahai Ka'ab, apa yang membuatmu tertinggal? Bukankah engkau telah membeli kendaraanmu?" Saat itu Ka'ab merasa jika ia ingin,
Ia bisa membuat alasan yang indah dengan kata-kata. Ia adalah seorang penyair. Namun ia memilih kejujuran. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah jika aku duduk di hadapan orang lain dari penduduk dunia ini, aku bisa keluar dari kemarahannya dengan alasan yang pandai. Tetapi aku tahu, jika hari ini aku berbohong kepadamu, mungkin engkau akan ridho kepadaku, tetapi Allah akan membuatmu marah kepadaku nanti." Lalu Ka'ab berkata dengan jujur, "Demi Allah, aku tidak memiliki alasan. Aku tidak pernah memiliki kondisi yang lebih baik daripada saat aku tertinggal." Rasulullah terdiam. Kemudian beliau berkata, "Orang ini telah berkata jujur, namun keputusan Allah belum turun." Rasulullah memerintahkan agar Ka'ab dan dua sahabat lainnya yang juga jujur, yaitu Murarah bin Rabi dan Hilal bin Umayyah, untuk menunggu keputusan dari Allah. Lalu sesuatu yang sangat berat terjadi. Rasulullah memerintahkan seluruh kaum muslimin untuk tidak berbicara dengan mereka bertiga. Tidak ada yang menyapa mereka. Tidak ada yang menjawab salam mereka. Ka'ab berkata bahwa ia berjalan di pasar-pasar Madinah, tetapi seolah tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Sahabat-sahabat yang dulu dekat dengannya, kini memalingkan wajah. Hari-hari terasa sangat panjang. Ka'ab berkata bahwa bumi Madinah terasa sempit meskipun sebenarnya luas. Allah menggambarkan keadaan ini dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, ayat 118. Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubatnya, hingga apabila bumi telah terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah terasa sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari Allah melainkan kepadanya saja. Hari terus berlalu. 10 hari, 20 hari, 30 hari, 40 hari. Selama 40 hari Ka'ab hidup dalam kesunyian yang menyakitkan. Bahkan suatu hari ia memanjat tembok kebun sepupunya, Abu Qatadah, yang merupakan sahabat terdekatnya. Ia memberi salam, namun tidak ada jawaban. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Wahai Abu Qatadah, aku bertanya kepadamu demi Allah, apakah engkau tahu bahwa aku mencintai Allah dan Rasul-Nya?" Abu Qatadah hanya menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Air mata Ka'ab jatuh. Ia turun dari tembok itu dengan hati yang hancur. Cobaan itu belum selesai. Suatu hari seorang utusan dari Raja Ghassan datang membawa surat. Surat itu berbunyi kira-kira, "Kami mendengar bahwa sahabatmu telah menjauh darimu. Datanglah kepada kami akan memuliakanmu." Itu adalah godaan besar. Namun Ka'ab berkata, "Ini juga ujian." Ia langsung membakar surat itu. Hari ke-40 datang dengan ujian baru. Rasulullah memerintahkan agar Ka'ab menjauhi istrinya. Kesunyian itu menjadi semakin berat. Namun Ka'ab tidak menyerah. Ia terus berdoa, menangis, dan memohon ampun kepada Allah. Hari ke-50 pun tiba. Saat itu Ka'ab sedang duduk di atas atap rumahnya dalam keadaan sangat sedih. Tiba-tiba terdengar suara seseorang dari atas Bukit Sal berteriak dengan keras, "Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah." Ka'ab berkata bahwa ketika ia mendengar suara itu, ia langsung sujud kepada Allah. Ia tahu pertolongan Allah telah datang. Seseorang datang berlari membawa kabar bahwa Allah telah menurunkan ayat menerima taubat mereka. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, ayat 118. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ka'ab berlari menuju Masjid Nabi. Di sepanjang jalan orang-orang mulai menyapanya kembali. Senyum kembali hadir di wajah mereka. Ketika Ka'ab masuk ke masjid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk dikelilingi para sahabat. Wajah Rasulullah bersinar penuh kebahagiaan. Beliau berkata kepada Ka'ab, "Bergembiralah dengan hari terbaik yang pernah engkau alami sejak ibumu melahirkanmu." Ka'ab berkata dengan penuh haru, "Wahai Rasulullah, sebagai tanda taubatku aku ingin menyedekahkan seluruh hartaku."
Namun Rasulullah berkata, simpan sebagian hartamu, itu lebih baik bagimu. Ka'ab berkata, demi Allah, karena Allah telah menyelamatkanku dengan kejujuran, maka aku tidak akan berkata kecuali yang jujur selama hidupku. Dan sejak hari itu, Ka'ab bin Malik dikenal sebagai sahabat yang selalu menjaga kejujuran. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dosa tidak selalu menghancurkan seseorang, tetapi kebohonganlah yang bisa menghancurkan segalanya. Ka'ab selamat bukan karena ia tidak bersalah. Ia selamat karena ia jujur. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kisah Ka'ab bin Malik adalah bukti bahwa pintu taubat selalu terbuka. Selama kita kembali kepada Allah dengan hati yang jujur, Allah tidak akan pernah menutup pintu ampunannya. Sekarang pertanyaannya untuk kita semua. Jika Ka'ab yang seorang sahabat saja bisa menangis selama 50 hari karena satu kesalahan, bagaimana dengan kita yang setiap hari mungkin melakukan dosa tanpa terasa? Apakah hati kita masih hidup? Apakah kita masih ingin kembali kepada Allah? Jika kisah ini menyentuh hatimu, tuliskan di kolom komentar, ya Allah, terimalah taubatku. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel Lentera Sanubari agar kita terus menghidupkan hati dengan kisah-kisah iman yang mengingatkan kita kepada Allah. Semoga kisah ini menjadi cahaya yang menerangi hati kita, menghapus dosa-dosa kita, dan menuntun langkah kita kembali menuju ampunan Allah, karena pada akhirnya tidak ada tempat kembali yang lebih indah selain kembali kepadanya.